Yuk. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah, kita mengangkat tangan kita mohon berkat Tuhan dalam ibadah saat ini. Tuhanlah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu marilah kita datang dengan penuh keberanian, menghampiri tata kasih karunia untuk menemukan rahmat, menerima kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Sebab sekarang kita punya imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mohon Tuhan urapi hamba-hamba Tuhan yang melayani saat ini. WL, singer, pemain musik, yang mengatur sound system, LCD, multimedia, terlebih Bapak Gembala kami yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pagi ini boleh menjadi berkat bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, berkat rohani, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat segala janji Tuhan digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Hagios Family dan shalom buat Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari kita bersukacita, kita memuji menyembah Allah kita yang hidup, Dia yang ajaib, Dia yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Katakan bersama, Kau terbesar dan mulia Tuhan. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Sama-sama. Kau terbesar dan mulia,
biarlah semua memujimu. Haleluya. Oh Tuhan yang terbesar dan termulia, pujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Makasih ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan kekuatan kami. Kau Tuhan perlindungan kami. Takkan pernah Engkau tinggalkan kami. Takkan pernah Engkau biarkan kami sendiri. Hari-hari yang kami jalani, kami tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, lihat begitu besarnya kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhi hati kami yang rindu. Angkat hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang sangat mengasihi kepada kita. Haleluya Yesus. Amin, amin. Begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan, amin, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Mari pandang kepada Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Haleluya.
Kami yakin akan firman-Mu. Kami percaya akan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Katakan ku kuat. Ku kuat karena Dia Tuhan yang menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, mari percaya. Kita memandang kepada Tuhan yang ajaib. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin, amin. Haleluya, kami percaya Tuhan. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya. Amin, haleluya. Haleluya. Yesus. Ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya. Haleluya. Bagiku ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ajari kami ya Tuhan untuk terus memandang kepada Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, mata kami terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Di tengah situasi apapun, kami percaya jika kami punya Tuhan, kami punya segala-galanya. Dan kami tidak perlu takut terhadap segala sesuatu, karena Tuhanlah pembela kami dan penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, ya pujian-pujian yang telah dinaikkan, membangun iman percaya kami, untuk tetap kami setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Dan firman Tuhan sebentar akan disampaikan. Roh Kudus, terjemahkan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani bagi setiap jemaat Tuhan, untuk kami tetap setia, iring dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.
Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara semuanya yang beribadah pagi hari ini di dalam peribadatan kita. Sekalipun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, secara langsung, tetapi kita percaya 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, kita percaya Yesus tetap berada di sama tengah kita dalam perhimpunan kita. Puji Tuhan saudaraku, saya harap Bapak Ibu saudara semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat, selamat dan tak kurang suatu apapun. Beri senyum ke kiri kanan ya, supaya tetap semangat. Tadi saya baca ayat firman Tuhan, yaitu serve God with gladness, yaitu layani Tuhan dengan senang, dengan sukacita. Come into His presence with thanksgiving. Hampiri Tuhan dengan ucapan syukur kepadanya. Kalau kita bisa bernafas, kita bisa hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini ada satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan, yaitu baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Dan ternyata saat-saat ini ada banyak terjadi kegoncangan. Kegoncangan di mana-mana, yaitu kegoncangan dari segi kesehatan, segi ekonomi, segi politik, segi sosial, semuanya tergoncang. Tapi ada satu yang tak tergoncangkan, yaitu Tuhan sendiri, kerajaan Tuhan yang tak tergoncangkan. Banyak orang pada hari-hari ini yaitu mengandalkan kepada kekuatan manusia. Apa itu kekuatan manusia? Kekuatan manusia adalah kekayaannya. Kekuatan manusia adalah kedudukannya, jabatannya, posisinya. Kalau posisinya bagus, tinggi, wah itu menjadi modal kekuatannya. Ada yang berharap pada kepandaiannya, gelar kesarjanaannya, pengetahuannya yang luas sebagai kekuatannya, kekuatan dari manusia, keterampilan, keahliannya. Tetapi pada masa sekarang ini semuanya tergoncangkan, semuanya tak ada yang bisa diandalkan. Saudaraku, gara-gara satu namanya corona, semuanya tidak berdaya, semuanya menjadi kalah semuanya. Tidak bisa kita harapkan. Mazmur pasal 20 ayat 8-9 berkata, orang ini memegahkan kereta, orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ada orang yang memegahkan kereta, memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Mereka yang mengharapkan kereta, mengharapkan kuda, rebah dan jatuh, tetapi kita yang mengharapkan Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, tetap berdiri dan tetap tegak. Orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia, kekayaannya, kedudukan, jabatan, pengetahuan, gelar kesarjananya, keterampilannya, semuanya kolaps, runtuh, hancur. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, akan tetap berdiri, tetap kuat, tetap kokoh. Karena corona semuanya jadi tidak berdaya. Ya saudaraku, orang mau ke rumah sakit sekarang tidak bisa koneksi dokter, koneksi kenalan kita, harta kekayaan kita, tidak bisa. Rumah sakit penuh, semuanya ngantri. Gak peduli saudara mau punya duit banyak, saudara punya kenalan, gak bisa tolong. Saya dimintai tolong oleh orang untuk tolong bisa gak dicarikan kamar. Ya saya kenal dokter, tapi ketika saya hubungi dokter, dokter hanya berkata, ya pergi aja ke IGD dan antri di sana. Tidak ada yang bisa VVIP, spesial treatment, yaitu perlakuan yang khusus.
Semua kita punya harta, semua punya kekayaan, kedudukan, jabatan tidak bisa menolong kita. Semuanya kolaps. Tapi hanya Tuhan yang tidak pernah kolaps. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk menjadi satu-satunya andalan kita, yang mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap bertahan di masa-masa yang sukar ini. Nah, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah tetap kuat di masa yang sukar. Siapa yang menjadi andalan saudara? Siapa yang menjadi pengharapan saudara? Siapa yang menjadi kekuatan saudara? Kalau itu kekayaan, kedudukan, jabatan, gelar, kesarjanaan, keterampilanmu, you will be collapse. Saudara akan runtuh, tumbang, hancur. Tetapi jikalau saudara mengandalkan Tuhan dan terus yaitu membuat Tuhan itu menjadi harapan dan andalanmu, maka engkau akan tetap kuat. Firman Tuhan mari kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Tema pagi hari ini adalah tetap kuat di masa sukar. Efesus 6 ayat 10 berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat, bukan di dalam kekuatan manusia, tetapi di dalam kekuatan Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan, maka saudara akan tetap bertahan, tetap kuat, tetap teguh, tetap tangguh di masa-masa yang sulit dan sukar seperti ini. Ada corona, ada kematian di mana-mana, ada kesulitan ekonomi di mana-mana, ada PHK di mana-mana. Tetapi kita bukan berharap bergantung pada kekuatan manusia, tetapi kepada Tuhan saja, maka kita akan mampu bertahan, tetap kokoh di masa yang sulit ini. Bagaimana kita bisa tetap kuat di masa-masa yang sukar ini? Yang pertama, kita perlu memiliki keintiman dengan Tuhan. Katakan intim dengan Tuhan. Itu kunci, saudaraku. Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya percaya orang yang dekat dengan Tuhan hatinya tenang, dan daripada Tuhan datang keselamatan kita. Saya percaya bukan hanya keselamatan, tetapi juga kekuatan yang dari Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya get closer to God. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dia akan mendapat kekuatan yang baru. Get closer to God. Jemaat, dimanapun saudara berada, mari dekat sama Tuhan. Hatimu tenang, engkau diberi kekuatan yang baru. Di dalam kitab Daniel 11 ayat 32. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya bukan tahu, tetapi mengenal. Kenal betul siapa Tuhan yang saudara sembah. The mighty God. Tuhan yang maha dahsyat, maha hebat, maha luar biasa. Yang menciptakan langit dan bumi. Yang saudara lihat langit di atas, mana ada yaitu tiangnya yang menopang. Tidak ada, sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Luar biasa. Kalau tidak kolaps, langit itu semuanya mati. Tetapi ada tangan Tuhan yang dahsyat, yang menciptakan melalui firman-Nya dan
membuat langit itu tetap ada. Karena Tuhan yang menopangnya. Saudara yang mengenal Tuhan yang maha besar, yang maha dahsyat, engkau akan diberi kekuatan, engkau akan tetap kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Saudaraku, kita akan menjadi sama dengan siapa kita itu dekat. Kalau saudara dekat dengan yaitu tukang jualan pecel, maka saudara akan menjadi seperti tukang jual pecel. Waktu kecil saya itu senangnya lihat film-film heroik, Superman, Spiderman. Rasanya karena sering nonton Spiderman, Superman, rasanya sudah seperti Spiderman dan Superman. Karena dekat. Saya suka lihat film yaitu Bruce Lee. Wah, kalau habis lihat Bruce Lee rasanya sudah seperti Bruce Lee. Saudara, padahal urung iso apa-apa, belum bisa apa. Tapi karena dekat, rasanya kalau keluar seperti jagoan. Saudaraku, dengan siapa kita dekat, maka kita akan menjadi seperti orang tersebut. Kalau saudara dekat dengan Tuhan Yesus, Tuhan dikatakan sebagai kota benteng, gunung batu, menara yang kokoh. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan yang kota benteng, gunung batu, menara yang kokoh, maka kita juga akan tetap kuat dan selalu beroleh kekuatan yang baru di masa-masa yang sukar ini. Hidup kita itu sesungguhnya seperti sepotong lidi ini. Sangat rapuh, sangat lemah, mudah dipatahkan. Karena hanya sepotong yaitu lidi, sangat fragile, rapuh, dipotong mudah sekali. Kena masuk angin, sakit, tumbang, kena sedikit masalah, hancur hidup kita, ditinggal pacar, ditinggal diciak uang kita, dimakan uang kita, hancur, mudah sekali. Kena masuk angin sedikit sudah tumbang. Saudaraku, tapi sekalipun kita itu lemah seperti sepotong lidi ini, tapi kalau ditempel dengan besi yang merupakan gambaran dari Tuhan kita, maka kita yang lemah akan menjadi kokoh dan kuat. Nempellah dengan Tuhan, maka saudara akan kuat di masa-masa yang sulit dan sukar ini. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita memperoleh kekuatan di masa yang sukar ini? Yaitu harus punya firman Tuhan. Orang yang kaya akan firman Tuhan akan menjadi kuat. Dan dia akan mampu mengatasi pencobaan dan tantangan-tantangan dalam kehidupannya. Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 11 berkata, dengan apa seorang muda yaitu mempertahankan kelakuannya supaya tetap hidup bersih, tetap hidup benar, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji firman-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Musuh yang sulit dikalahkan itu dosa. Musuh yang sangat sulit dikalahkan itu adalah kedagingan, hawa nafsu dosa kita. Tapi jika kita punya firman Tuhan, kita akan mampu bertahan dan mengalahkan segala pencobaan dan dosa dalam hidup kita. Yesus dicobai 3 kali dan dia mampu mengatasi pencobaan itu karena dia punya kaya akan firman Tuhan. Saudaraku, Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus Kristus. Firman itu yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, semua tantangan, persoalan, masalah hidup ini dapat kita tanggung, dapat kita atasi di dalam Dia.
Kalau kita ada di dalam Dia, Yesus, yang adalah firman itu yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus seorang murid Tuhan yang terlalu banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Dia didera, dianiaya, dipukuli, dicambuk, dipenjara, mengalami karam kapal, kelaparan, ditinggalkan teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Dan akhirnya dia mati di penggal kepalanya. Tetapi dia tetap kuat untuk mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Karena dia punya firman, karena dia tinggal di dalam firman itu. Dan firman itu tinggal dalam hidupnya. Sehingga dia bisa berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jemaat Hagios Family yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara ingin kuat, pelajarilah firman Tuhan. Pahamilah firman Tuhan. Bukan seperti seorang turis, melainkan seperti seorang penduduk lokal. Turis itu hanya tahu yang menonjol-menonjol saja. Tetapi penduduk lokal itu tahu sedetail-detailnya. Kalau saudara ingin mempelajari firman Tuhan, jangan seperti turis yang hanya yang menonjol-nonjol dari firman Tuhan. Tetapi meneliti sedalam-dalamnya seperti seorang penduduk lokal yang tahu persis di mana lokasinya, di mana makanan yang enak, di mana tempat yang bagus. Itu penduduk lokal. Saudaraku, ketika kita makan, kita tidak tahu apa manfaatnya. Tetapi yang jelas, kalau kita bisa makan, supaya tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Kalau saudara tidak bisa makan, saudara menjadi loyo. Dan saudara akan menjadi sakit. Tetapi kalau saudara makannya lahap, suka makan, lalu bisa merasakan. Corona ini membuat orang tidak bisa merasakan makanan. Pahit. Makan apa saja mau muntah rasanya. Lah itu sakit. Itu berbahaya. Itu menjadi lemah kalau kita tidak bisa makan. Tapi kalau bisa makan, menjadi sehat, menjadi kuat tubuh ini. Demikian juga kalau saudara makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, maka saudara akan kuat dan sehat secara rohani. Sehingga virus-virus, pencobaan, tantangan hidup ini, saudara akan mampu untuk menangkalnya dan mengatasinya. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita tetap kuat di masa yang sukar ini? Sukalah memuji Tuhan. Ya saudaraku, sukalah memuji Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan adalah orang yang selalu bersyukur dan penuh dengan sukacita. Orang yang suka memuji Tuhan itu adalah orang yang selalu bersyukur dan penuh dengan sukacita. Tadi saya katakan, serve God with gladness and come into His presence with thanksgiving. Ya saudaraku, layani Tuhan dengan sukacita, dengan kegirangan, dan masuk ke dalam hadiratnya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka segala kelemesan, segala ketidakberdayaan akan lenyap dari hidup kita. Nehemia 8 ayat 11. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itu perlindunganmu. Di dalam terjemahan King James Version, Nehemia 8 ayat 11 berkata, don't be sad, for the joy of the Lord is your strength. Karena sukacita yang dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatanmu. Saudaraku, Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang selalu bersyukur, penuh dengan sukacita adalah obat yang manjur, obat yang mujarab. Tetapi semangat yang lokro, patah, mengeringkan tulang, membuat kita menjadi mudah sakit. Hati yang gembira itu menaikkan, menumbuhkan imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh kita menjadi prima. Sehingga
sakit penyakit tidak akan menghantam kita. Corona tidak bisa menembus kita. Karena hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Paulus dan Silas di dalam penjara, ketika mereka didera, dipukul, dicambuk, dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam, mereka bisa saja lemes, ngelokro, keluh kesah. Tetapi di tengah penjara, di malam yang gelap, mereka tidak kalah dengan keadaan. Mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, menyanyikan puji-pujian. Dan saudaraku, mujizat terjadi, kelepasan terjadi. Mereka borgol-borgolnya lepas, pintu-pintu penjara terbuka, dan mereka mengalami mujizat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang penyintas, yaitu orang yang kena COVID. Dia berkata, kita harus selalu gembira. Dia seorang Kristen, saudaraku, namanya Tung Desem Waringin. Waktu dia menceritakan bagaimana dia kena corona, dia bersaksi bahwa dia ketemu dengan seorang dan dia dinasehati supaya hatinya gembira. Dan dia diberitahu obat yang paling manjur adalah hati yang gembira. Maka dia hatinya gembira, menyanyikan lagu hati yang gembira adalah obat. Saudaraku, di depan dokter dia nyanyi, di depan perawat dia nyanyi, di depan yaitu orang-orang yang membersihkan kamarnya tempat dia, yaitu beristirahat, dia menyanyi. Sampai orang-orang berkata, wah Pak Tung kalau demikian pasti cepat sembuh. Saudaraku, orang dunia pun mengakui hati yang gembira adalah obat. Sebab itu jikalau saudara ingin kuat, jangan mudah keluh kesah, ngelokro, lemes. Tetapi pujilah Tuhan, katakan pada jiwamu, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha dahsyat dan maha besar. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, yang keempat adalah orang yang tetap kuat di masa sukar adalah orang yang memelihara urapan Roh Kudus. Kita bukan kuat karena punya kekayaan, bukan kuat karena banyaknya kedudukan yang tinggi ataupun banyaknya harta, banyaknya gelar, pengetahuan yang hebat, keterampilan yang spektakuler seperti Mbak Yu, Mama Loren, punya keahlian khusus, keterampilan khusus. No, semuanya mati, semuanya lewat. Karena kekuatan kita bukan terletak pada semuanya itu, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, bukan oleh kepintaran kita, kehebatan kita, kekayaan kita, kepandaian kita, gelar kesarjanaan kita, keterampilan kita bisa melihat orang lain, melihat masa depan. Tetapi kekuatan kita terletak pada Rohku, Roh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan semesta alam, peliharalah urapan Roh Kudus dalam hidup saudara. Simpson ketika dia penuh Roh Kudus, saudaraku, dia bisa mengalahkan singa dengan tangannya. Simpson ketika dia penuh Roh Kudus, dia bisa memukul 1000 pasukan Filistin dengan rahang keledai. Simpson dengan kekuatan Roh Kudus bisa menjebol pintu besi dan mengangkatnya. Tapi ketika Roh Kudus urapan itu meninggalkan dia, dia lemah, lemes, lembek, loyo. Dia ditangkap, dia dicungkil matanya, dia dimasukkan dalam penjara, dan dia kerjaannya disuruh menggiling. Saudaraku, pertahankan urapan Roh Kudus dalam hidup saudara. Terus mengandalkan kekuatan Roh Kudus.
Ada 4 orang yang berhubungan dengan urapan Roh Kudus. Satu namanya Goliat, orang yang menentang melawan urapan Roh Kudus. Saudaraku, dia seorang tentara prajurit Filistin yang gagah perkasa, yang kuat, yang tinggi besar dengan seluruh perlengkapan senjatanya, yang mengandalkan bayangan orang, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia menentang yaitu urapan Roh Kudus. Dia adalah the loser, orang yang kalah, the defeated, orang yang dikalahkan. Ada kakak-kakak Daud, orang yang tidak diurapi Roh Kudus. Orang yang tidak diurapi Roh Kudus, prajurit mereka, kakak-kakak Daud. Tetapi hanya bisanya mengkritik, tukang kritik, tukang usul. Dia selalu menghambat akan Daud karena dia tidak memiliki urapan Roh Kudus. Sehingga dia adalah orang yang hanya bisanya mengkritik dan kalau bisa menghambat karya Roh Kudus. Dan yang ketiga, orang yang berhubungan dengan Roh Kudus lainnya adalah Saul, yaitu orang yang the ex-anointed, orang yang mantan diurapi Roh Kudus. Dulu dia diurapi Roh Kudus, tetapi sekarang Roh Kudus telah meninggalkan dia, undur daripada dia. Dia menjadi orang yang penakut, the fearful, takut menghadapi Goliat, takut menghadapi tantangan, takut. Tapi lihat Daud, the anointed one, seorang yang diurapi Roh Kudus, dia menjadi the conqueror, pemenang. Dia tidak takut terhadap tantangan apapun yang dihadapinya, sebab dia merasa bahwa ada Roh Tuhan yang lebih besar yang ada dalam hidupnya. Dan itulah yang membuat dia menjadi pemenang. Dia menghantam Goliat, menghancurkan Goliat dan membunuh dia. Goliat ini bukan oleh kuat gagah Daud, tetapi karena Roh Tuhan yang ada di dalam Daud. Saudaraku, mana yang hebat, Federer atau raketnya? Bukan raketnya yang hebat, tetapi Federernya yang hebat. Saya bisa pakai raket seperti Federer, tapi tutukannya, pukulannya memble. Tetapi jikalau raket itu di tangan Federer, dia menjadi raket yang hebat, yang luar biasa. Tuhan Yesus yang hebat, bukan kita. Roh Kudus yang mengurapi kita, yang membuat kita kuat dan dahsyat, yang sanggup untuk menghadapi segala tantangan, dan kita akan tetap kuat dan keluar sebagai pemenang. Jemaat dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya daripada Tuhan. Bagaimana bisa kita tetap kuat di masa yang sukar ini? Yang pertama, miliki hidup intim dengan Tuhan, bergaul dekat dengan Tuhan. Yang kedua, banyak baca firman Tuhan. Kayalah hidup saudara dengan firman Tuhan, karena firman itu ajaib dan berkuasa. Dan yang ketiga, sukalah puji Tuhan. Jangan berkeluh kesah, jangan mengomel, tapi pujilah Tuhan. Sebab di dalam pujian ada kuasa Tuhan, adalah obat yang paling manjur. Dan yang keempat, peliharalah urapan Roh Kudus dalam hidup saudara. Maka saudara akan tetap kuat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Corona boleh ada di sekeliling kita, tetapi Tuhan lebih besar dari corona. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya undang para singer pemuji untuk maju ke depan. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Kekuatan di hidupku dan di hidupmu hanya ku dapat dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari pemusik siapkan pujian ini. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
terus arahkan mata saudara kepada Tuhan. Dunia di sekeliling kita memang sedang bergoncang, tapi ada satu yang tak tergoncangkan, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Terus berlindung kepadanya, terus berharap padanya, terus mendekat kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jemaat Hagios Family ataupun umat Tuhan dimanapun engkau berada, Alkitab berkata akan tiba hari-hari yang sulit dan sukar. Dan hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit dan sukar itu. Tetapi ingatlah saudara, Tuhan adalah yang memiliki hidupmu dan hidupku. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Kalau kita masih ada hari ini, itu adalah seizin Tuhan. Dan kalau itu seizin Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab untuk memelihara, melindungi dan menjagai saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, mari terus mendekat kepada Tuhan, nempel kepada Tuhan, terus berhubungan intim dengan Tuhan, terus melekat kepada Dia. Jangan kita sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan lain, tapi melupakan Tuhan. Tapi mari prioritaskan Tuhan dalam hidup saudara. Bacalah firman Tuhan, kayalah akan firman Tuhan. Bukan kaya akan pengetahuan tentang corona, tentang cara menyembuhkan corona. Kayalah akan firman Tuhan, maka saudara bisa berkata kepada segala penyakit, segala tantangan dalam hidup ini untuk diam dan tenang. Maka mereka akan tunduk pada firman itu. Sukalah bersyukur, memuji Tuhan. Karena di dalam pujian adalah obat yang manjur, adalah kekuatan yang dahsyat. Dan terus pelihara urapan itu. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup saudara, datang pada Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru dan menyembuhkan segala penyakitmu, memimpin hidupmu dan menolong dalam setiap pergumulanmu. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Arahkan hatimu pada Tuhan. Angkat tanganmu jika engkau memerlukan doa di pagi hari ini. Dan saya berdoa bersama saudara. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Oh, Dia tak pernah meninggalkanmu. Haleluya.
haleluya. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, memulihkan, menguatkan, menghibur, menyembuhkan hati yang terluka, tubuh-tubuh yang sakit di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Haleluya. Hati yang lemah, roh yang tertunduk, semangat yang patah dibangkitkan kembali, diberi kekuatan yang baru oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, tuh tangan-tangan yang terangkat di pagi hari ini di rumah mereka, sekalipun hamba-Mu tidak berhubungan secara fisik, tapi Tuhan, Engkau ada di sama tengah kami, Engkau ada di dalam rumah-rumah mereka, Engkau yang mengulurkan tangan menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit-sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Segala penyakit corona, segala penyakit jantung, cancer, liver, ginjal, diabetes, stroke, apapun penyakit mereka, dalam nama Yesus sembuh oleh bilur-bilur Tuhan. Jadilah sehat, jadilah kuat kembali. Tangan-tangan yang terangkat yang membutuhkan uluran tangan Tuhan karena pergumulan persoalan dalam perekonomian mereka, biar Tuhan membukakan pintu-pintu langit kerajaan sorga, dan Tuhan memberkati hidup mereka, mencukupkan segala keperluan hidup mereka sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Tuhan yang akan menyediakan yang mereka perlukan seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Yang rumah tangganya sedang mengalami keributan, kekacauan, badai dalam rumah tangganya, tenang, teduh, biar kasih Tuhan yang memulihkan dan mempersatukan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan, yang imannya goyah, yang rohaninya mengalami kemunduran, yang lemah, kuatkan kembali mereka,
Bangkitkan semangat mereka kembali oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Teguhkanlah berita firman-Mu pagi hari ini dengan tanda, heran, dan mujizat yang mengikuti setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan pengumuman. Kekuatan penghimpunan bagi mereka. Terlebih tangan Tuhan yang menjamah mereka satu persatunya. Dan dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Tuhan boleh disembuhkan. Nyatakan keajaiban-Mu. Didoakan. Nyatakan dalam hidupku. Nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu. Nyatakan dalam hidupku. Oh, nyatakan nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, nyatakan Tuhan. Nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Ya, mari berikan tepuk tangan buat Allah kita yang sudah menyertai ibadah kita di pagi hari ini. Biarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan akan membangun iman kita untuk tetap kuat di masa sukar ini. Terima kasih Bapak Gembala buat peneguhan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa hal tambahan pengumuman. Yang pertama bahwa ibadah minggu depan kita akan disertai dengan perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan air dan roti di rumah masing-masing. Yang berikutnya doa persiapan perjamuan akan dilakukan hari Kamis tanggal 29 Juli ini jam 6 sore. Bapak Ibu juga bisa mengikutinya secara streaming. Berikutnya Bapak Ibu, gereja sedang mengumpulkan tabung-tabung oksigen untuk disalurkan. Jika Bapak Ibu memiliki tabung dan sedang tidak dipakai dan boleh untuk dipinjamkan, Bapak Ibu bisa menghubungi pihak sekretariat gereja. Nanti kita akan atur untuk pengambilan dan pengumpulannya. Berikutnya Bapak Ibu yang belum vaksin, kami dari gereja mendorong Bapak Ibu untuk terus mengikuti vaksinasi yang sedang dilakukan ini. Bisa mendatangi puskesmas terdekat di kecamatan masing-masing, karena sekarang vaksin dilakukan seperti itu. Bisa juga mengikuti link-link yang ada. Bapak Ibu bisa sesegera mungkin untuk bisa mengikuti vaksinasi ini supaya kita semua bisa
terlindungi. Yang berikutnya, tetap pertahankan disiplin untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada, supaya kita tetap ada di dalam kondisi yang baik dan kita tetap sehat. Itu saja beberapa pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, mari saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet yang ada, pimpinan-pimpinan di pusat maupun di daerah. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk bisa menangani virus corona ini dengan pertolongan daripada Tuhan, sehingga segala penyakit corona boleh dilenyapkan, meninggalkan bumi Nusantara Indonesia dan meninggalkan kota kami Yogyakarta. Tuhan, kami berdoa supaya ada kesejahteraan di negara kami, ada kesejahteraan di kota kami. Ampunilah segala dosa salah bangsa negara kami. Ampunilah gereja-gereja kalau ada salah juga yang mengakibatkan semua yang ini terjadi. Biar Tuhan memulihkan negara kami, memulihkan kota kami, menyembuhkan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan melindungi kami ketika kami pergi ke gereja, ke pasar, ke toko, ke kampus, ke sekolah, ke pabrik, ke kantor, bertemu dengan orang di mana saja. Darah Tuhan Yesus yang melindungi kami dari segala virus-virus corona. Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Diberkatilah pekerjaan usaha mata pencarian-Mu. Biar dikerjakan apa yang dikerjakan tangan saudara diberkati oleh Tuhan dan dibuatnya berhasil. Diberkatilah kesehatan tubuh saudara dengan imunitas yang prima, sehingga saudara tetap sehat dan bisa menangkal segala virus-virus corona. Diberkatilah rumah tangga saudara dengan kebahagiaan, kesukaan, kedamaian di dalam rumah tangga saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Turunkanlah Tuhan dan terimalah berkat-berkat yang dari Bapa Surgawi. Kasih setia dan kebaikan-kebajikan dari Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus tinggal dalam rumah-rumah tangga saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Kebajikan kemurahan Tuhan mengikuti sepanjang umur hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.